so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Safira Suri. Pada kesempatan ini, saya dan rekan kelompok saya akan mempresentasikan usaha jasa Free Time Laundry guna memenuhi studi kelayakan bisnis yang terhormat dosen pengampu Bapak Usran Masahere, SIP MM. Kami dari kelompok 6 izin memperkenalkan nama anggota kelompok kami yang terdiri dari Doni Janwaramlan sebagai pemilik toko sekaligus manajer. Lalu ada Anarita Ningsih bagian keuangan dan kasir, Siti Nabila Badria sebagai bagian pencucian pakaian, Sela Safira Suri yaitu saya sendiri bagian setrika dan packing, lalu ada Sri Lestari bagian antarjemput. Moto kami yaitu cucian numpuk, bikin suntuk, solusinya hanya di Free Time Laundry, wangi, rapi, dan bersih. Usaha jasa laundry adalah usaha laundry kiloan yang berfokus pada pembersihan pakaian dengan menawarkan layanan cuci setrika dan lipat untuk pakaian sehari-hari. Kemudian menyediakan layanan jasa antarjemput pakaian untuk memudahkan pelanggan. Nama usaha kami sendiri yaitu Free Time Laundry. Dinamakan Free Time Laundry karena banyak aktivitas serta gaya hidup yang super sibuk dan di mana ada waktu bebas untuk laundry pakaian tersebut kepada kami. Yang pertama, alasan dijalankan usaha laundry karena mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Yang kedua, memiliki target pasar yang luas dengan terus berkembang karena laundry merupakan solusi yang mempermudah kehidupan masyarakat umum. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan dan untuk melanjutkan usaha keluarga. Visi kami sendiri yaitu menjadi laundry dengan konsep kiloan yang memberikan servis terbaik untuk pelanggan dan dikelola secara profesional sehingga memberikan keuntungan untuk pelanggan, karyawan, dan pemilik. Lalu ada misi kami adalah pelayanan yang ramah dan orientasi kepada pelanggan. Lalu yang kedua, hasil proses laundry yang bersih, rapih, dan harum. Yang ketiga, ketepatan waktu dalam penyelesaian laundry. Yang keempat, produksi yang ramah lingkungan. Lalu ada lokasi usaha. Lokasi Free Time Laundry untuk pendirian usaha ini adalah di dekat kampus Institut Universitas Perbanas Jakarta Selatan di Jalan Perbanas RT 06 RW 07 nomor 50. Baik, saya akan melanjutkan untuk presentasi dari Sela. Di sini ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Ada 7 yang saya akan bacakan, yaitu hanya 2. Aspek legalisasi, yang dimana aspek legalisasi bentuk badan usaha yang kami pilih dalam menjalankan bisnis laundry ini adalah firma, yang mana firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Di sini pun ada peraturan legal perizinan yang harus dipenuhi, yaitu 1. Ada SIUP atau bisa dibilang singkatan dari Surat Izin Usaha Perdagangan dari Disperindak atau Dinas Perindustrian, dan yang kedua ada izin pembuangan air limbah dari Dinas Lingkungan Hidup. Yang ketiga, surat izin tanpa usaha perorangan atau bisa disingkat SITU. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa usaha tersebut tidak memberikan lingkungan atau tetangga sekitar. Yang kelima, izin gangguan atau HO. Yang terakhir ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar dibagi 3. Yang pertama ada geografis, berdasarkan tempat. Kita ada di Jakarta Selatan untuk lokasinya termasuk tempat yang strategis dikarenakan mayoritas penduduknya itu para pekerja, mahasiswa, masyarakat umum yang terdiri dari berbagai kesibukan. Dan yang kedua ada demografis. Demografis yaitu pelanggan Free Time Laundry dapat menjangkau semua jenis kelamin dan semua umur, ditargetkan kepada mahasiswa, warga sekitar, dan para pekerja. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada psikografis. Psikografis adalah khususnya para pekerja yang memiliki kesibukan serta menginginkan sesuatu yang serba cepat dan instan sehingga menggunakan jasa laundry yang kami buat ini.
Dan yang kedua ada analisis SWOT. Analisis SWOT ada 4, yaitu yang pertama strength atau kekuatan, yang isinya menggunakan mesin cuci dan mesin pengering pakaian dengan teknologi modern, efisien dan praktis, menggunakan deterjen dan pelembut pakaian yang berkualitas, menggunakan parfum yang tahan lama dan banyak pilihan variannya. Ketiga ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran dibagi menjadi 5, yaitu pertama ada produk free time laundry, yaitu usaha jasa berupa pencucian baju hasil dari cucian ini berkualitas. Yang kedua ada free time laundry, mematok harga untuk layanan jasa laundry kiloan atau cuci setrika ditarifkan sekitar 8.000 per kilo. Yang ketiga ada flash. Strategi ini perlu mempertahankan faktor kedekatan dengan masyarakat pengguna jasa laundry dan kemudahan akses transportasinya. Yang keempat ada promosi, yang dimana media promosi dengan cara menyebarkan brosur, memasang banner, dan menyebarkan informasi melalui akun media sosial, yaitu seperti Facebook, Instagram, Twitter. Sistem dari mulut ke mulut untuk menjangkau calon pelanggan. Yang kelima adalah distribusi. Distribusi memberikan layanan antar jemput kepada pelanggan dan menyediakan laundry online melalui via WhatsApp. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk presentasi selanjutnya. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Untuk mengendalikan manajemen, kami membagi tugas dan memberi tanggung jawab pada setiap personil. Deskripsi pekerjaan antara lain: sebagai pemilik toko, bertanggung jawab penuh terhadap pendirian dan pengembangan laundry baik secara materi maupun anggaran, mengontrol dan mengawasi kinerja karyawan, melakukan quality control sebelum pakaian diserahkan kepada pelanggan. Bagian kasir dan akuntansi, melayani konsumen dengan ramah dan sopan, menerima pakaian yang ingin di laundry. Untuk bagian keuangan, mencatat keuangan masuk dan keluar. Bagian pencucian dan pengering, memisahkan pakaian sesuai dengan warna dan jenis bahan, bertanggung jawab mencuci pakaian milik pelanggan sampai bersih. Bagian menyetrika dan packing, bertugas menyetrika pakaian milik pelanggan dengan hati-hati agar pakaian tidak rusak dan mempacking pakaian dengan rapi. Bagian antar jemput laundry, bertugas menjemput pakaian yang ingin dicuci ke alamat pelanggan dan bertugas mengantar kembali pakaian yang telah bersih ke alamat pelanggan. Aspek teknik dan teknologi. Pada aspek teknik, usaha free time laundry ini terdapat 3 aspek. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi. Alasan kami memilih lokasi di dekat kampus Institut Universitas Perbanas adalah karena letaknya dekat dengan perkantoran, kos-kosan, dan masyarakat umum, sehingga semua masyarakat baik mahasiswa, karyawan swasta, pekerja kantor, dan masyarakat umum yang aktivitas setiap harinya melewati jalan tersebut dapat dijangkau. Yang kedua, penentuan jam operasional. Dengan sistem kerja shift, maka dalam hal ini free time laundry menyediakan waktu jam kerja 14 jam per hari dari pukul 7 pagi hingga jam 9 malam. Yang ketiga, proses produksi. Tahap-tahap proses kerja pada sistem laundry ini adalah sebagai berikut. Pertama, penerimaan cucian kotor meliputi penimbangan dan penandaan cucian seperti pencatatan jumlah berat per kilogram, jumlah pakaian, jenis cucian yang ingin dipilih, dan atas nama siapakah layanan laundry tersebut. Yang kedua, pemilihan jenis pakaian. Memisahkan pakaian putih dan bukan, pakaian bernoda berat atau bukan. Yang ketiga, proses pencucian. Memakai sabun cuci atau deterjen yang berkualitas agar pakaian yang dihasilkan bersih dan wangi. Proses produksi yang keempat yaitu proses pelembutan. Menggunakan softener atau pelembut pakaian dan diamkan sampai proses selesai. Kelima, proses pengeringan pakaian. Menggunakan mesin pengering dengan tumbler dailer. Pengering hanya sebentar saja, cukup 15-20 menit. Yang keenam, proses penyetrikaan. Menggunakan setrika uap dan diberikan parfum khusus laundry. Yang ketujuh, proses pengepakan pakaian. Setelah disetrika,
harus didiamkan terlebih dahulu kurang lebih selama 10-15 menit sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam plastik khusus untuk pengepakan pakaian. Dan yang terakhir, proses peletakan pakaian ke dalam rak. Diletakkan di rak yang dibuat khusus untuk meletakkan pakaian yang sudah siap agar lebih mudah memberikan kepada pelanggan. Pada aspek teknologi yang digunakan yaitu menggunakan mesin cuci yang cocok untuk laundry dengan teknik terbaru dan memiliki kapasitas 14 kilo per mesin cuci. Kedua, menggunakan mesin pengering pakaian dengan teknologi tumbler dryer yang sangat cocok untuk usaha laundry. Ketiga, menggunakan handphone pribadi sebagai alat telekomunikasi dengan pelanggan dan laptop pribadi sebagai mesin kasir. Aspek finansial 1. Biaya tetap atau fixed cost. Ada kebutuhan bisnis laundry, harga, unit satuan, dan total harga. Biaya tetap ada sewa tempat, unit satunya rumah sendiri, peralatan ada mesin cuci, harga satunya 5.500.000, 2 unit menjadi 11 juta. Ada setrika uap, harga satunya 2.500.000 untuk 2 unit menjadi 5 juta. Ada mesin pengering tumbler, dryer, satuan harganya 6 juta, untuk 2 unit menjadi 12 juta. Ada timbangan, satuan harganya 300.000 untuk 1 unit, total harga menjadi 300.000. Ada meja dan kursi kasir, satuan harganya 500.000, satuan unitnya 1 set, total harganya menjadi 500.000. Ada rak penyimpanan pakaian bersih, satuan harganya 700.000 untuk 2 unit, total harganya menjadi 1.400.000. Ada keranjang pakaian, satuan harganya 15.000 untuk 4 piece, total harganya menjadi 60.000. Ada hanger atau gantungan baju, satuan harganya 10.000 untuk 10 lusin atau 12 piece, total harganya menjadi 100.000. Ada botol sprayer, satuan harganya 15.000 untuk 2 piece, total harganya menjadi 30.000. Ada spanduk, banner atau papan nama, satuan harganya 150.000 untuk 1 piece, total harganya menjadi 150.000. Ada kendaraan atau motor, satuan unitnya milik sendiri. Untuk total biaya tetap menjadi 26.040.000. 2. Biaya variabel atau variable cost. Ada biaya variabel yang terdiri dari bahan baku, deterjen liquid, pewangi, satuan harganya 15.000, unitnya 30 liter, total harganya menjadi 450.000. Ada alkali, penghilang noda pakaian, satuan harganya 20.000 untuk 10 liter, total harganya menjadi 200.000. Ada parfum laundry grade A, satuan harganya 20.000 untuk 20 liter, total harganya menjadi 400.000. Plastik, satuan harganya 5.000 untuk 1.000 piece, total harganya menjadi 500.000. ATK, satuan harganya 100.000, totalnya menjadi 100.000. Bensin, 10.000 per 30 hari, total harganya menjadi 300.000. Biaya listrik dan air. Setelah mengetahui beban biaya per bulan, maka kami akan menghitung penghasilan yang didapat dan mengasumsikan rata-rata per hari 30 kg dan masing-masing menggunakan jasa laundry dengan membayar sebesar 8.000 per kilogram. Peralatan mengalami penyusutan dalam 5% per tahun, jadi penyusutan modal investasi dibagi nilai ekonomis sama dengan 26.040.000 dikali 5% sama dengan 1.302.000. Jadi per bulannya menjadi 1.302.000 dibagi 12 sama dengan 108.500. Diketahui biaya tetap, biaya gaji tambah penyusutan sama dengan 2.400.000 ditambah 108.500 sama dengan 2.508.500. Harga jualnya 8.000 per kilogram. Untuk biaya variabel, biaya deterjen liquid, tambah kalit, penghilang noda pakaian, tambah parfum laundry grade A, tambah plastik, tambah TK, tambah bensin, tambah listrik dan air. Sama dengan 450.000 ditambah 200.000 ditambah 400.000 ditambah 500.000 ditambah 100.000 ditambah 300.000 ditambah 1 juta. Hasilnya 2.950.000. Biaya variabel per unit, variable cost dibagi unit penjualan sama dengan 2.950.000 dibagi 900 kg. 900 kg didapat dari 30 kg dikali 30 hari, jadi 3.277 per kilogram. Untuk penjualannya 900 kg dikali 8.000, penjualan dalam sebulan sama dengan 7.200.000. Sehingga dari data di atas diperoleh BEP dalam unit 2.508.000 dibagi 4.723. Hasil dari 4.723 didapat dari 8.000 dikurang 3.277 per kilogramnya, sama dengan 531.124 kg per bulan. BEP dalam rupiah 7.508.500 dibagi 1 dikurang 2.950.000 dibagi 7.200.000 sama dengan 2.508.500 dibagi 1 dikurang 0,40 sama dengan 4.180.833 rupiah. Aspek finansialnya, payback period sama dengan modal awal dibagi keuntungan per bulan
26 juta, 40.000 dibagi 7 juta 200.000 sama 4 bulan, atau kurang lebih 4 bulan sudah bisa balik modal. Aspek ekonomi dan sosial. Bagi masyarakat sekitar, untuk sisi positifnya, munculnya usaha ini bisa menjadi sarana bersosialisasi atau berkumpul bagi masyarakat di sekitar usaha kami, serta masyarakat dari luar. Dan ada juga dengan adanya usaha ini bisa menimbulkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat. Dari sisi negatifnya, dapat menimbulkan limbah hasil cucian akibat penggunaan deterjen dan bahan kimia lainnya. Bagi pemerintah, sisi positifnya membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran, serta mendukung pemerintah untuk menimbulkan jiwa-jiwa kewirausahaan. Mungkin dari sisi negatifnya, dengan adanya keramaian yang ditimbulkan oleh usaha ini, bisa saja terjadi kriminal-kriminal yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aspek lingkungan hidup, dampak pendirian sebuah laundry terhadap lingkungan hidup mempunyai pengaruh yang cukup besar, dapat berpengaruh secara langsung terhadap lingkungan sekitar tempat usaha. Free Time Laundry, kami telah menggunakan deterjen yang ramah lingkungan sehingga limbah cucian yang dibuang dapat terurai. Usaha ini juga telah meminta izin kepada aparat setempat, yaitu RT RW, agar ikut menggunakan saluran pembuangan limbah rumah tangga yang selama ini mereka pakai dengan membayar iuran per bulan sebagai kontribusinya. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan terkait beberapa aspek, yaitu aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek teknik dan teknologi, aspek finansial, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek lingkungan hidup, dapat disimpulkan usaha Free Time Laundry layak direncanakan serta direalisasikan sebagai pilihan bisnis karena memiliki pangsa pasar yang jelas, menjalankan bisnis dengan tempat yang strategis dan terjangkau, kualitas teknologi serta kualitas pegawai dalam melayani pelanggan sangat baik. Potensi usaha dalam bisnis laundry yang pertama yaitu mudah dijalankan, selalu dibutuhkan masyarakat sekitar. Menawarkan jasa mencuci pakaian kotor, membuka usaha laundry kilon ini memiliki peluang yang sangat besar di Jakarta, khususnya kota Jakarta Selatan, dan memungkinkan peluang di tempat lain di Indonesia. Tentunya Free Time Laundry memiliki harapan yang tinggi untuk dapat berkembang dengan cepat, serta memiliki beberapa cabang di berbagai daerah, sehingga dapat diasumsikan bahwa keberlangsungan bisnis laundry kilon ini kedepannya dapat bertahan secara berkesinambungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya teman-teman semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.